sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rafana, salam jumpa kembali. Di kesempatan kali ini senang sekali saya Riani Nur kembali hadir melalui YouTube channel Sobat Rafana. Kita ada di program Islam dan Remaja. Kalau Anda menyimak video sebelumnya, itu sama sih programnya, Islam dan Remaja juga, tapi saat itu lebih ke segmen Remaja Inspirator. Jadi saya menghadirkan remaja untuk kita berbincang tentang dunia mereka, apapun itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya kembali dengan menghadirkan narasumber kece kita yang mengisi segmen Islam dan Remaja. Di kesempatan kali ini ada Ibu Fatma Sari yang pastinya ya yang sudah ada di studio bersama saya dengan satu judul, yaitu Dakwah Kekinian Remaja Islam. Saya sapa beliau dulu atau nanti? Sekarang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat. Amin. Ya, di tengah situasi seperti sekarang itu, doa sehat itu menjadi yang cukup penting untuk selalu diucapkan. Benar. Karena kalau sehat kita bisa bertemu kembali seperti sekarang ya Bu. Nah, alhamdulillah sekali kita bisa ketemu kali ini Bu dengan judul yang baru di program Islam dan Remaja, yaitu judul kita Dakwah Kekinian Remaja Islam. Jadi gini, melihat bagaimana anak muda zaman sekarang yang punya pola pergaulan mungkin ya hampir sama dengan zaman-zaman orang tua terdahulu, tapi ada beberapa hal yang akhirnya membuat mereka semacam merasa mungkin nanti di lingkungan itu pengen berbuat membaik atau mungkin mengajak kepada kebaikan itu menjadi susah atau sungkan gitu. Nah, ini mungkin bisa dikatakan sebenarnya dakwah ya Bu ya. Itu kan sebenarnya kegiatan dakwah ya Bu ya. Cuman ketika mungkin kita menyebutnya dakwah nih seperti judul kita sekarang tuh kesannya kok kayak kaku banget. Padahal sih sebenarnya kalau kita pengen mengajak lingkungan kita ke kebaikan kan itu termasuk dakwah ya Bu. Benar. Ya? Nah, gimana nih Bu? Hari ini saya ingin Ibu hadir di sini untuk berbagi kepada kita semua remaja-remaja Islam pastinya yang khususnya bagaimana Islam mendorong atau mungkin bagaimana sih sebenarnya, apakah memang sebagai remaja itu harus berdakwah gitu Bu? Iya. Baik. Silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi apakah remaja itu harus wajib berdakwah gitu ya? Sebenarnya dakwah itu memang adalah sebuah kewajiban bagi siapapun berarti ya? Iya, bagi siapapun selama dia sudah bisa balik ya, sudah bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ya, sudah balik. Karena itu adalah sebuah kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran itu bahwa dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, ya, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka orang-orang yang beruntung. Nah, jadi memang sudah menjadi harapan dan himbauan kepada kita semua untuk berdakwah. Cuma memang kalau kita mendengar kata dakwah, konotasinya adalah memang kita berceramah seperti di mimbar, ya kan? Kemudian apakah saya harus menjadi seorang dai dulu atau ustadz atau ustadzah dulu baru berdakwah gitu kan ya? Sebenarnya skop dakwah itu sangat luas sekali ya Mbak Desi. Dia bisa melalui tulisan, dakwah itu bisa melalui perbuatan, dia bisa melalui suri teladan, dia melalui qauli dengan berbicara. Jadi skopnya luas. Jadi tidak hanya di mimbar kemudian berceramah, melafadzkan menyampaikan ayat dan hadis kemudian dikatakan dakwah. Skopnya sangat luas. Jadi sebenarnya kan sebagai remaja nih nggak harus merasa sok suci kan ya kalau mengingetin temannya ke arah yang benar gitu ya, atau temannya gitu ya nunggu. Iya, bener, jadi bukan berarti harus merasa diri lebih baik untuk menyampaikan sebuah kebaikan, karena memang itu adalah sebuah kewajiban. Sebenarnya begini, ibarat kita melihat teman kita yang mau jatuh atau misalkan ingin berbuat yang tidak baik, secara manusiawi
boleh nggak atau tega nggak kita ngebiarin dia itu, ya kan? Kita berangkat dari sisi kemanusiaan adalah kita ingin menolong. Nah, itu ingin menolong bahwa jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi begitu. Satu poin dari dapat bahwa sebenarnya jangan ngerasa sok suci, apalagi mungkin di zaman sekarang ini anak-anak lebih ke gimana ya, agak berat tantangannya dibanding di zaman sebelumnya ya, milenial ini. Tapi Bu, dalam agama Islam sendiri tuntunan berdakwahnya seperti apa? Bagi remaja Islam? Boleh bagi remaja Islam, ya. Oke, jadi remaja Islam pada fase remaja gitu ya, pastikan seakan mereka memiliki persepsi bahwa ilmu saya mungkin belum cukup, katakanlah begitu ya, saya masih baru pemula atau mungkin misalkan saya baru berhijrah, katakanlah begitu. Boleh. Nah, sebenarnya kebiasaan baik itu harus diawali, harus dimulai. Jadi kalau kita nggak bisa memulai hal yang kecil, ya, itu tidak akan menjadi kebiasaan. Jadi sesuatu yang terbiasa itu, sesuatu yang terbiasa kita lakukan itu adalah berangkat dari harus dimulai dan memang harus menjadi kebiasaan. Kita bisa karena terbiasa. Nah, jadi memang saya belum bisa deh berdakwah, tapi kalau Anda tidak memulai dan Anda tidak menjadikan itu sebuah kebiasaan, Anda tidak akan bisa. Tidak akan jalan-jalan. Iya, tidak akan jalan-jalan. Sebenarnya begini Mbak Desi, dakwah yang paling mudah itu adalah dengan lisan. Kita mudah nasihatin orang, ya nggak? Kita mudah ngatain, kamu nggak boleh gini loh, sebenarnya gini. Tapi dakwah yang paling susah itu adalah kita harus bisa mendakwai diri kita sendiri, yang paling susah. Dakwah yang paling susah ada dakwah perbuatan, itu yang paling susah. Berarti sebenarnya walaupun tidak harus merasa sok suci di hadapan orang lain, tapi ini juga turut mendorong kita dalam diri untuk juga menasihati diri sendiri ya, memperbaiki perbuatan. Benar. Jadi begini, dakwah itu ibarat kita kayak mempromosikan sebuah produk yang kebetulan ini adalah produknya Allah. Dalam Islam kan produk Islam. Sebelum kita memberikan produk ini kepada orang lain, kita harus lebih dulu merasakan produk itu khasiatnya ada nggak buat. Pasti ada dong kita, kalau kita meyakini ya kan. Kalau berkhasiat dan memang kita itu bagian dari kita mendakwahkan diri kita sendiri. Nah, otomatis berkhasiat untuk diri kita, kita bisa ngasih testimoni kepada orang lain. Jadi sebenarnya dakwah lisan itu adalah bentuk testimoni kita kepada kita, lingkungan. Ya, kepada lingkungan, dari kita merasakan khasiatnya produk itu sendiri, produk Islam. Jadi itu akan lebih ngena deh. Misalkan begini, kita nasihatin orang suruh sabar, suruh sholat, ya katakan begitu. Tetapi dalam realita fase kehidupan kita belum pernah merasakan disuruh sabar. Kamu bisa nggak sabar sholat kemudian kamu mendapatkan betul-betul kuasa dan begitu doamu terijabah? Harus kamu rasakan dulu. Begitu kamu rasakan khasiatnya dan memang terbukti, kamu bisa ngasih testimoni kepada orang lain, dan itu mudah bagi kita untuk memberikan nasihat kepada orang lain karena saya sudah mencoba itu dan saya sudah melewati fase itu dan berhasil. Kamu harus nyoba deh, gitu kira-kira. Oke, baik. Berarti stepnya juga adalah dengan merubah diri sendiri dulu ya, didorong untuk seperti itu. Iya, harusnya. Iya, sisi agar lebih mengena gitu kan, karena tepat sasaran. Ya, benar seperti yang bilang bahwa ketika kita sudah merasakan, biasanya akan lebih gampang untuk diucapkan. Untuk remaja yang misalnya katakanlah masih hijau sekali dalam dunia dakwah, aduh kayaknya berat banget ya kalau ngomongin kata dakwah ini ya, kita ganti dengan gimana ya bahasanya. Jadi anak-anak yang mungkin kayaknya sama aja nih, misalnya dalam satu kelompok geng misalnya 5 orang nih yang punya aktivitas yang sama setiap saat, tapi kemudian dia ngerasa bahwa sama-sama nggak tahu tentang agama, misalnya ayat-ayat atau apa gitu, nggak punya dalil-dalil untuk bisa melarang teman antara satu dan yang lain saling mengingatkan gitu. Nah, itu kira-kira menurut Ibu cara yang paling sangat mudah sekali dalam lingkungan seperti itu, dalam lingkungan anak-anak muda seperti itu gimana Bu untuk zaman-zaman milenial seperti sekarang ini? Oke. Jadi Islam itu juga bukan hanya saja kita harus kamu harus ingatkan orang itu untuk dalam kebaikan, tetapi Islam juga mengajarkan bagaimana supaya pesan ini sampai, pesan ini mengena
pesan ini begitu berkesan kepada orang lain. Nah, itu juga diperhatikan. Seperti di dalam firman Allah itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu itu dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Harus memperhatikan psikologisnya mad'u, orang yang kita mau dakwahi nih. Dia lagi marah-marah, kita dakwahi, kira-kira nyampe nggak pesannya? Kan gitu, harus diperhatikan. Dia lagi moodnya baik nggak? Kemudian bahasa yang kita gunakan dia paham nggak? Itu juga harus diperhatikan dalam psikologi dakwah. Memahami psikologisnya mad'u. Nah, kalau dalam pergaulan remaja-remaja, anak-anak remaja, ya tentunya kita harus juga bisa mengetahui dan memahami psikologisnya remaja dan apa sih kesukaannya mereka. Apakah dari situ kita bisa memasukkan atau menyelipkan bahan dakwah kita. Oh, berarti sederhananya nih, misalnya saya berteman dengan beberapa orang, kemudian saya melihat bahwa lingkungan ini tuh sebenarnya begitu-begitu saja ya. Tidak ada atau bahkan cenderung misalnya dari berbahasanya atau mungkin dari berperilakunya agak-agak mulai melenceng seperti itu. Nah, saya bisa sekaligus mempelajari bagaimana sifat-sifat mereka gitu dan kemudian berusaha untuk memasukkan sesuai dengan sifat mereka ya. Ini berarti positif juga nih Bu dari uraian Ibu, berarti selain berteman kita saling mengenal. Iya. Saling mengenal di lingkungan kita sendiri ya. Iya, yang paling terpenting adalah kita harus mengedepankan sisi kemanusiaan. Karena apa? Kalau kita mau ada rasa empati, care kepada dia, ya kan, intinya kita sudah bisa bisa memahami psikologisnya, mudah bagi kita untuk memberikan nasihat. Tapi kalau belum mengenal, tiba-tiba baru datang, kamu terus kemudian dinasehatin dan lu siapa? Saya nggak nyampe gitu kan ya. Jadi betul-betul harus kita bisa menyelesaikan psikologisnya. Tapi kalau dalam satu lingkungan yang biasa begitu terus kita membiarkan juga ya pasti salah ya Bu. Iya. Nggak boleh ya. Harus terus menjaga di lingkungan itu untuk baik terus gitu ya. Kalau saya bisa sampaikan, kita kerja dakwah jangan cuma kerja keras tapi kerja cerdas. Itu tadi kita dakwah, kita nasihatin, tapi juga harus bisa mengenal sisi psikis dan psikologisnya mad'u. Itu baru pesannya nyampe. Kalau kita cuma kerja keras, dakwah aja deh, mau lu terima lu kagak, ya kan, kemudian dia kayak gimana, dia terima apa enggak. Sekarang kita lihat tepat sasaran enggak, kan enggak tepat sasaran, kita buang energi, buang tenaga, waktu dan sebagainya. Kayaknya itu tuh yang akhirnya dicap sebagai sok suci ya. Karena yang penting itu hanya berpedoman pada menyampaikan satu ayat ya, kalau nggak salah menyampaikan satu ayat atau mungkin mengingatkan temannya, tapi dia nggak ngerti gimana temennya. Iya. Oke. Sobat Rafana, gitu. Yang bisa saya simpulkan dari Ibu untuk sementara ini dari uraian banyak tadi adalah yang pertama, remaja harus berdakwah, harus karena ada tuntunannya dalam agama. Nah, caranya banyak, lewat lisan, kemudian lewat media, lewat perbuatan ya, lewat perbuatan. Dan yang paling mudah bagi seorang remaja adalah dengan merubah perilakunya untuk mendakwahi dirinya dulu, lalu kemudian membaginya kepada lingkungannya yang dia sayangi. Kalau kita berteman kan kita pasti otomatis sayang sama teman kita nih ya. Makanya kita ingin selalu teman kita supaya sama-sama baik nih, sama-sama ke arah yang benar. Dan apalagi tadi yang saya tangkap itu cukup penting sih tadi sebenarnya, bahwa kalau kita berteman itu sekaligus kita juga mempelajari bagaimana perilaku orang lain atau mengerti di mana tempat kita berdakwah atau mengajarkan kepada kebaikan. Nah, ini tantangan yang satu lagi di zaman milenial yang sekarang adalah melalui media sosial. Itu kan gempurannya kuat sekali nih Bu. Nah, jangan sampai misalnya gini, dalam satu komunitas, misalnya saya misalnya seorang remaja, saya punya teman dalam satu kelompok 6 orang yang deket banget, tapi ternyata kita adaptasi media sosialnya tuh ternyata berbeda. Akhirnya kan ada satu yang jadi nggak benar misalnya. Nah, itu gimana tuh Bu? Bisa nggak? Gimana pandangan Ibu tentang kondisi media sosial dengan tantangan dakwah anak-anak muda gitu? Iya, jadi di era milenial sekarang, era digital ya. Iya, betul. Era media itu sebenarnya kita bisa menjadikan itu sebuah peluang kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik.
Karena media tuh ibarat ya pisau bermata dua, ya pisau itu bisa berguna untuk buat nasi goreng, potong ayam dan jadi makanan ya kan. Tapi juga bisa untuk membahayakan orang lain. Begitupun media, kita mau jadikan sebuah hal yang negatif bisa, kita menjadikan sebuah hal yang positif pun bisa. Nah, sebenarnya itu peluang kalau memang teman-teman atau remaja ingin menjadikan media itu sebagai peluang, itu bisa menjadikan itu sebagai media dakwah. Sebenarnya hal-hal kecil aja sih. Sebenarnya kalau kita di media sosial itu adalah yang paling kecil itu adalah status ya, yang paling mudah gitu kan ya. Sekarang gini, kita kembali ke diri kita aja deh. Kita kalau baca statusnya orang, pasti diri kita akan terespon merasakan apa mungkin dia rasakan. Misalkan ada yang mengupload status yang mohon maaf konotasinya negatif, pasti kita akan terespon negatif, ya nggak? Tapi kalau ada yang positif, kita akan termotivasi, kita akan senang gitu kan ya. Nah, minimal Anda bisa memberikan status yang positif. Kenapa? Karena dari status yang positif itu akan menginspirasi orang lain, akan terespon positif juga yang membaca. Nah, itulah kenapa itu paling hal yang kecil ya, dari status. Jadi karena apa? Dari situ kita bisa memberikan inspirasi positif kepada orang lain. Kalau Anda belum bisa menolong orang lain, memberikan sedekah atau infak kepada orang lain, minimal Anda tidak memberikan status yang negatif kepada orang lain. Kira-kira begitu Mbak Desi. Iya, yang paling sederhana adalah dengan status di sosial media ya. Jadi nggak peduli, kembali lagi ke yang tadi saya tangkapnya, berarti lewat status kita bisa kasih yang baik, terus kita juga belajar untuk baik dari situ. Orang yang baca juga baik, insya Allah menjadi baik ya. Iya, insya Allah ya kan. Harapannya kan begitu. Nggak ada lah orang yang menginginkan menjadi yang tidak baik, pastinya menjadi yang baik. Tapi ya manusiawi lah kalau ada yang mengupdate status yang negatif, yang mungkin kesel ya, marah mungkin ya, manusiawi. Tapi kalau bisa ya frekuensinya lebih banyak kepada status yang positif gitu. Oke, terima kasih nasihatnya Bu. Ada lagi Bu? Ya mungkin dari membuat hal-hal quote-quote motivasi atau video-video yang inspirasi itu bisa. Kalau dari aktivitas mereka sehari-hari bisa nggak Bu? Aktivitas pilihan hobi misalnya. Sebenarnya bisa. Iya, selama aktivitas itu bermuatan positif dan menginspirasi orang lain. Jadi itu bisa memberikan nilai dakwah, karena esensi dakwah kan mengajak kepada kebaikan. Selama orang terajak, selama orang merasa terinspirasi dan termotivasi, itu nilai dakwah. Main futsal bisa ngajak dakwah nggak ya Bu? Kita nggak tahu dinamika dalam mereka bergaul main futsal atau gimana ya kan. Jadi mungkin di sela-sela permainan mereka sharing, ada sharing kesehatan ataupun apa, ya atau bisa sih sebenarnya. Jadi skopnya luas. Jadi sebenarnya tuh dakwah itu agar tepat sasaran, kita biar bisa pesan kita nyampe kepada orang buat yang berkesan. Nah, buat yang berkesan itu adalah kita harus kenal dia dulu, kita harus empati, kita harus care, kan begitu. Sehingga hal yang berkesan itu akan membuat orang itu takjub, dan sehingga apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan itu ngena di dia. Nah, kita bisa lihat ini dari Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier ini. Itu sebenarnya secara nggak langsung Gus Miftah itu sudah menerapkan psikologi dakwah kalau saya melihat, ya kan? Karena apa? Selalu yang beliau sampaikan kepada Deddy sebelum Deddy masuk Islam itu adalah betul-betul dia membuat takjub Deddy Corbuzier. Hal-hal kecil saja yang saya pernah nonton itu adalah pada saat bulan Ramadan, Gus Miftah kan puasa. Mereka mau ketemuan. Pas ketemuan itu yang nggak disangka-sangka oleh Deddy adalah Gus Miftah membawakan makanan kepada Deddy Corbuzier. Sehingga gila, lu kan puasa, ngapain bawain gue makanan? Lu kan yang puasa kan gue, lu kan kagak. Ya udah lu yang makan kan gitu. Jadi sesuatu yang takjub itu membuat orang itu berkesan, sehingga apa yang disarankan, dinasihati mungkin sama Gus Miftah mungkin diterima dengan baik oleh Deddy, sehingga itu yang membuat orang itu senang kepada Islam. Saya pernah
pernah baca quote-nya Habib siapa sih itu, kalau nggak salah itu sebenarnya Jufri. Habib siapa sih? Iya siapa Yang sih? remaja juga, yang masih muda juga ya? Enggak, intinya begini, bahwa baik enggak begini, intinya bahwa orang non muslim itu tidak bisa, mungkin memang mereka membaca Al-Qur'an kita riwayat Nabi, hadis Nabi kita, dia bisa melihat Islam itu dengan perilaku kita. Benar. Oleh karenanya itu memang tunjukkan Islam yang memang betul-betul yang rahmatan lil alamin, yang benar-betul ulas asih, mendepankan sisi kemanusiaan kepada orang, sehingga orang itu akan berkesan, orang itu akan takjub, orang itu akan senang kepada Islam. Tapi kalau orang belum kenal Islam, tiba-tiba kita sudah keras dulu, tiba-tiba sudah memberikan perilaku yang tidak baik, orang akan ilfil dong dengan Islam. Jadi tanggung jawab kita semua bahwa baik buruknya Islam tergantung perilaku kita. Begitupun juga ketika di lingkungan pergaulan sendiri ya. Iya. Seseorang yang ingin berdakwah yang sama dengan lingkungan teman-temannya gitu. Benar. Bu, ada lagi nggak sih tipsnya? Nasihat untuk menjadi agen dakwah. Ya kalau pakai dakwah itu langsung rada pada ini ya. Mudah-mudahan dengan dakwah kekinian kali ini tuh lebih mudah dicerna atau lebih ternyata relate dengan sehari-hari seperti itu ketika bergaul. Bu, ayo dong. Kalau kita bicara agen dakwah tuh kayak organisasi ormas keagamaan besar gitu ya, yang punya gini, agen. Katakanlah ada seorang anak muda yang mungkin ingin berhijrah, lalu kemudian dia belajar sedikit, lalu kemudian dia sayang sama teman-temannya semua, dia tidak ingin keluar dari komunitas temannya, tapi kemudian dianggap sok suci di antara teman-temannya. Ya seperti itu Bu, kira-kira bagaimana Ibu akan memotivasi dia? Sebenarnya sih tidak itu kembali lagi kepada yang mau menasihati ya, kepada yang temannya itu yang baru-baru mau hijrah. Selagi itu tidak membuat orang lain itu berbeda dengan Anda. Artinya begini, saya ingin nasihatin, saya ingin menjadi diri lebih baik, saya ingin nasihatin orang, tapi takutnya dianggapnya bahwa saya itu lebih baik atau lebih suci, ya kan? Sebenarnya itu Anda harus bisa, makanya kenapa dalam Islam itu Allah menginginkan kita menjadi umat yang moderat, umatan wasatan, umatan pertengahan, ya kan? Tidak terlalu kaku dan juga tidak terlalu liberal. Jadi tengah-tengah. Jadi agar apa? Kita bisa mengayomi semua lapisan masyarakat. Jadi intinya tuh sebenarnya itu. Ya kan, tidak terlalu fanatik tapi juga tidak terlalu liberal, tapi pertengahan. Nah, bagaimana supaya kita tuh maksudnya bisa memberikan nasihat dengan mudah kepada teman kita. Kita harus bisa bisa menerima semua lapisan masyarakat, membuka diri. Jadi begitu hijrah jangan langsung ada hijrah, tapi mohon maaf ini ya, saya juga tidak menjustifikasi atau gimana, cuma ada juga beberapa orang yang hijrah kemudian tidak mau bersikap fleksibel mungkin. Enggak. Dia bergaul. Dia lebih menarik diri seperti itu, ya kan, merasa diri ini. Sebenarnya itu boleh kita berhijrah, tapi nilai hijrah itu adalah semakin kita berhijrah seharusnya semakin rahmatan lil alamin, semakin merangkul, semakin welas asih, semakin mau menerima semua lapisan masyarakat. Karena esensi dari Islam dan esensi dari dakwah itu sebenarnya adalah cinta. Iya kan, adalah cinta. Oleh karena itu boleh kita hijrah tapi jangan kebablasan. Gitu ya, jangan kebablasan. Kebablasan itu yang bahaya, ya kan, menutup diri, mengeksklusifkan diri, menarik diri dari lingkungan, sehingga orang tuh merasa bahwa mungkin dia lebih baik, sehingga ada skak, ada tembok yang berdiri gitu kan ya. Ya harapan saya boleh berhijrah tapi semakin rahmatan lil alamin gitu kepada semua. Boleh berhijrah tapi harus semakin rahmatan lil alamin. Berhijrah mah sebenarnya harus sih juga ya kayaknya. Tapi mungkin makna hijrah itu menjadi konotatif karena pada akhirnya
malah menarik diri, bukan untuk merangkul. Tapi Sobat Ravana, Anda remaja Islam yang pengen lebih baik, hijrah, terus kemudian Anda takut dianggap sok suci atau mungkin merasa lebih beriman daripada teman-teman Anda yang dahulu. Yang pertama tadi disampaikan Ibu adalah bagaimana Anda semakin dalam mempelajari psikologi dari masing-masing teman yang ada di lingkungan agar bisa merangkul semua. Benar. Lalu kemudian dengan pendekatan sesuai persuasif itu, akhirnya mereka pun akan lebih gampang untuk mengikuti dengan contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi. Oke, itu dia untuk hari ini. Itulah dakwah kekinian untuk remaja Islam yang disampaikan oleh Ibu Fatmasari MPD. Ibu ada tambahan? Cukup ya, kurang lebihnya. Bener cukup. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa Insya Allah bermanfaat, membuka paradigma baru bahwa yang pertama menjadi lebih baik berdakwah itu harus, tapi belajar bagaimana psikologi masing-masing lingkungan yang dihadapi, paling tidak dari teman-teman lingkungan, jangan malah menarik diri. Benar. Dan dengan cara itu semoga amar ma'ruf nahi mungkarnya bisa lebih berjalan dengan baik dan menyampaikan nilai ulas asih dari Islam dan dakwah itu sendiri. Benar. Gitu ya Bu ya. Semoga saja yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa sama-sama bermanfaat. Sekali lagi membuka paradigma baru kita terhadap ajakan dakwah itu sendiri, dan mungkin memupus anggapan bahwa remaja tidak punya kewajiban atau tidak punya keharusan untuk hijrah atau berdakwah seperti itu ya Bu. Ada poin-poin penting dalamnya yang semoga Anda ikuti dari awal tadi sampai sekarang, pasti banyak sekali manfaatnya. Ibu, terima kasih sama-sama untuk kesediaannya menjadi partner narasumber saya di program Islam dan Remaja ini, Bu. Kedepannya pasti ada banyak sekali problem-problem remaja dan Islam yang bisa sama-sama Ibu bagi ilmunya dan menjadi manfaat untuk kita semua. Benar. Saya juga mewakili teman-teman tim produksi mengucapkan terima kasih untuk Anda Sobat Ravana yang sudah selalu setia menonton video-video kami. Semoga saja selalu membawa manfaat, selalu membawa perubahan yang kalau boleh signifikan ya untuk kebaikan kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala kekurangan di hari ini saya mohonkan maaf. Kita ketemu lagi Sobat Ravana di kesempatan berikutnya. Saya tutup dakwah kekinian remaja Islam kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.